Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang KD 3.2 yaitu klasifikasi jembatan. Ini adalah materi kedua untuk mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Di pertemuan pertama, kita sudah mempelajari klasifikasi jalan. Sekarang di pertemuan kedua, yaitu klasifikasi jembatan. Oke, anak-anakku, untuk absen, kalian sudah mengetahui atau melihat video pembelajaran ini, komen nama dalam kurung kelas di YouTube. Kemudian, bila perlu, tekan like atau jempol ke atas. Kemudian, agar kalian update tentang materi-materi selanjutnya secara otomatis, klik subscribe. Nah, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Memahami klasifikasi jembatan. Nah, Ibu akan menjelaskan klasifikasi jembatan. Kedua, menyajikan klasifikasi jembatan. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian akan mendapatkan tugas untuk menyajikan klasifikasi jembatan. Indikatornya adalah kalian mampu mengklasifikasikan jenis-jenis jembatan, menganalisis klasifikasi jembatan, menunjukkan jenis-jenis jembatan, menyajikan klasifikasi jembatan. Nah, tujuannya agar kalian dapat mengklasifikasi jenis-jenis jembatan dengan benar, dapat menganalisis klasifikasi jembatan dengan benar, dapat menunjukkan jenis-jenis jembatan dengan tepat, dan kalian dapat menyajikan klasifikasi jembatan dengan benar. Nah, apakah gambar ini? Benar sekali, ini adalah gambar jembatan. Apakah itu jembatan? Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti sungai, laut, teluk misalnya, atau jalan raya. Klasifikasi jembatan, kita mulai ya. 1. Berdasarkan kegunaannya. 2. Berdasarkan jenis material. 3. Berdasarkan bentuk struktur secara umum. 4. Berdasarkan keberadaannya. Nah, sambil kalian melihat video ini, kalian bisa mempersiapkan buku catatan. Jadi, kalian catat hal-hal yang penting agar tidak lupa dan mudah dipelajari. Klasifikasi jembatan berdasarkan kegunaannya. 1. Jembatan jalan raya atau highway bridge. Ini adalah jembatan jalan raya. Jadi, jembatan yang digunakan untuk jalan raya. 2. Jembatan penyeberangan atau footbridge. Nah, jembatan penyeberangan itu contohnya misalnya jalan raya di bawahnya itu sangat padat sehingga di atasnya jalan itu dibangun jembatan khusus pejalan kaki atau jembatan penyeberangan, itu namanya footbridge. 3. Jembatan kereta api atau railway bridge. Nah, ini adalah jembatan kereta api. Nah, jembatan ini sebenarnya fungsinya kan hanya untuk rel kereta. Ini kalau ada anak yang lewat ini berarti menyalahi aturan ya. Jembatan darurat. 5. Jembatan untuk talang air atau aquaduct. Nah, ini jembatan untuk talang air ya. Jembatan pipa. Ini adalah jembatan untuk pipa. Baik pipa air, minyak, atau gas. Jadi ini contoh foto untuk jembatan jalan raya. Ini gambar jembatan rel. Ini jembatan untuk talang air. Ini jembatan untuk pipa. Nah, klasifikasi jembatan berdasarkan jenis material. 1. Jembatan kayu. Nah, materialnya terbuat dari kayu. Material ini adalah bahan, juga bisa dikatakan sebagai bahan ya. Jembatan bambu. Nah, ini contoh jembatan bambu. Jadi materialnya terbuat dari bambu. Jembatan baja. Nah, biasanya berbentuk rangka baja ini adalah jembatan baja. Jembatan beton bertulang dan peratakan. Nah, ini biasanya terdapat di
jembatan pada tol. Jadi tol itu kebanyakan adalah jembatan beton bertulang. Nah, dari mulai lantai, pilar sampai ke pelindungnya ini atau pagarnya ini dari beton bertulang. Jembatan komposit yaitu gabungan antara jembatan baja dan jembatan beton. Jembatan pasangan batu, jembatan dari pasangan batu. Nah, ini contohnya jembatan dari pasangan batu kali. Ini contohnya jembatan komposit. Nah, klasifikasi jembatan berdasarkan bentuk struktur secara umum. 1. Jembatan gelegar. Nah, ini contohnya jembatan gelegar. Ini gelegarnya, gelegar balok. Jembatan pelengkung atau busur, arch bridge. Jembatan rangka atau truss bridge. 4. Jembatan gantung, suspension. Jembatan kabel, cable stayed. 6. Jembatan box girder. Jadi jembatan kalau berdasarkan struktur secara umum ada gelegar, pelengkung atau busur. Jembatan rangka ini seperti jembatan Ploso yang menghubungkan Sungai Brantas itu jembatan rangka baja. Jembatan gantung, jembatan cable stayed ini contohnya ada di jembatan Suramadu itu cable stayed. 6. Jembatan box girder. Nah, ini adalah contoh jembatan pelengkung atau busur, arch bridge. Nah, ini contoh jembatan rangka. Nah, ini seperti di jembatan Ploso. Ini adalah contoh jembatan gantung. Nah, ini adalah contoh jembatan cable stayed. Klasifikasi jembatan berdasarkan keberadaannya. 1. Jembatan tetap. 2. Jembatan yang dapat digerakkan. Ini umumnya dari baja ya. Nah, jembatan tetap ya jembatan yang tidak bisa digerakkan. Seperti contoh jembatan Ploso, jembatan Suramadu itu tidak bisa digerakkan atau jembatan tetap. Tapi kalau jembatan yang bisa digerakkan, yang bisa diangkat seperti ini. Jadi nanti kalau ada kapal lewat, ini diangkat agar tidak nabrak. Ini jembatan beroda. Jadi bisa digeser dengan roda. Ini jembatan goyah. Itu namanya jembatan yang dapat digerakkan. Baik, tugasnya adalah kalian foto dengan HP jembatan di dekat rumahmu. Kemudian upload di Google Classroom dengan menyertakan 1. Berdasarkan kegunaannya itu jembatan apa, materialnya terbuat dari apa, bahannya apa. 3. Bentuk strukturnya bagaimana. Dan 4. Berdasarkan keberadaannya itu jembatan tetap atau jembatan bergerak atau tidak tetap. Ini contohnya ya, foto jembatan Ploso misalnya kalian upload di Google Classroom. Kemudian 1. Ini adalah jenis jembatan yang kegunaannya sebagai jalan raya atau highway. 2. Material adalah jembatan baja. 3. Bentuk struktur secara umum itu adalah jembatan rangka. 4. Ini termasuk jenis jembatan tetap. Keberadaannya adalah tetap. Gitu. Jadi selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.